Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi binallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa yang mengantarkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, baik dari segi manapun aspek di kehidupan kita di dunia ini. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya di dunia ini, dan bukan karena dia menjadi seseorang yang dimuliakan di mata masyarakat, bukan karena urusan agama, tetapi mulianya seseorang karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dengan takwa pula Allah akan menjadikan kesulitan, musibah yang dialami seseorang menjadi ada jalan keluar. Dan dengan takwa pula Allah memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jamaah salat Jumat Masjid Jami'ul Islam rahimakumullah, dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berada di awal bulan Januari, tepatnya tahun baru tahun Masehi 2026. Tahun Masehi maupun tahun Hijriah mempunyai syarat makna, mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita semua. Dan bahkan tahun Hijriah merupakan
barometer bagi kita untuk menentukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita mengetahuinya karena adanya bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, kita juga menentukannya berpatokan kepada bulan atau tahun Hijriah. Begitu juga tahun Masehi. Tahun Masehi juga mempunyai makna dan isyarat. Pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian penanggalan angka di setiap bulannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil tahun ini sebagai isyarat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 12, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini al-ayat, dan kami jadikan malam dan siang hari sebagai dua tanda kekuasaan kami. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita bahwasanya pergantian malam dan siang hari merupakan adanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini, hari berganti, silih berganti. Begitu juga bagi kita. Pergantian tahun, pergantian hari, pergantian bulan, bahkan pergantian waktu merupakan isyarat bagi kita bahwasanya semakin bertambahnya hari, bertambahnya bulan, dan bertambahnya tahun, maka semakin dekat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tambahnya tahun menjadi isyarat bahwasanya kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tambahnya tahun, maka kita akan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Semakin bertambah tahun, maka kita akan semakin jatah hidup kita di dunia ini semakin sedikit. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika pergantian tahun Masehi ini? Jujur, kita sebagai seorang muslim menggunakan tahun Masehi sebagai patokan kelahiran kita semuanya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya bila di dalam pergantian tahun ini kita gunakan sebagai evaluasi diri kita, sebagai introspeksi diri kita, sebagai perbaikan amal ibadah kita yang telah kita lakukan tahun kemarin, agar di tahun selanjutnya ini menjadi lebih baik, sehingga kita dikatakan oleh Rasulullah orang yang cerdas dan orang yang beruntung. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Baginda Rasul bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man attaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang senantiasa introspeksi, mengevaluasi diri, mencari sekecil apapun kesalahannya sendiri, tidak mencari kesalahan orang lain, tapi mencari kesalahan kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang cerdas dan termasuk orang yang rendah diri. Ketika kita bisa mencari kesalahan sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, wa 'amila lima ba'dal maut, maka kita akan termotivasi untuk melaksanakan ibadah amaliyah untuk bekal nanti setelah kita mati. Lalu apa bekal setelah kita mati?
Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar kita juga cerdas mengamalkan semua amalan, yang mana amalan ini nantinya meski kita sudah di alam barzakh, meski kita di alam kubur, tetapi kita tetap mendapatkan aliran pahala. Disebutkan oleh Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah min ilmin yuntafa'u biha waladin shalihin yad'u lahu." Ketika anak Adam mati, ketika manusia mati, maka terputuslah amal ibadahnya. Namun ada 3 perkara yang bisa menambahkan pahala kepadanya meski dia sudah meninggal dunia, bahkan nanti menjadi bekal di akhirat setelah kematiannya. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu bersedekah, yang mana sedekah ini terus mengalir pahala. Kita sisihkan dunia kita sisihkan harta benda kita sisihkan gaji kita, meski tidak banyak walau sedikit tapi istiqomah. Kita masukkan ke dalam masjid, kita berikan kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda mu'afah dan fakir miskin. Maka ini akan menjadi amal jariyah ketika kita meninggal dunia. Selama masjid digunakan untuk beribadah, maka kita tetap mendapatkan aliran pahala tanpa mengurangi pahala orang yang beribadah di dalam masjid tersebut. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita dididik oleh Allah sebuah ilmu, meski ilmu yang kita sampaikan sedikit, bila itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan menjadikan pahala bagi kita meski kita sudah meninggal dunia. Orang yang kita ajari, santri yang kita ajari, murid yang kita ajari, mengamalkannya kepada santrinya, kepada muridnya, maka terus berlanjut hingga yaumil qiyamah, insyaallah. Lalu yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimahullah, awaladin sholihin yad'ulah, kita mempunyai anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Seseorang yang mendidik anaknya sehingga dia menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya, maka ini akan menjadi investasi bagi kita di akhirat. Karena bagaimanapun juga anak adalah merupakan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita salah dalam mendidik anak-anak kita, maka tanggung jawabnya nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sangat berat. Sebaliknya, bila kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka buahnya adalah kita ketika sudah meninggal dunia mendapatkan pahala doa dari anak-anak kita. Jamaah salat Jumat rahimahullah, 3 komponen ini, 3 perkara ini merupakan salah satu bentuk manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan merupakan salah satu bentuk bahwasanya kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Ketika harta benda kita sisihkan, ketika ilmu kita manfaatkan kepada orang lain, maka ini adalah salah satu bentuk bahwasanya kita merupakan seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah yang dihendaki oleh baginda Rasul. Dan sebagaimana Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an, tidak hanya kita mengajar orang lain, belajar Al-Qur'an pun Rasulullah bersabda adalah orang yang termasuk paling baik. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Lalu bagaimana kita supaya di tahun kemarin lebih baik daripada tahun sekarang ini? Baginda Rasul bersabda sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, yaitu kita senantiasa menjadi mandana nafsu, selalu introspeksi diri kita, selalu mencari kesalahan kita, sehingga kita akan timbul untuk memperbaiki amaliyah kita. Lalu yang kedua, berikhtiar, berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki nasib kita.
Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum sehingga dia mau merubah nasibnya sendiri. Bukan berarti kita ini berdoa tidak diijabai oleh Allah, bukan. Kita tetap beribadah kepada Allah dengan berdoa, tetapi kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar atau berusaha. Sebagaimana telah terjadi di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah asar di Masjid Nabawi kota Madinah, beliau menjumpai ada salah satu sahabat menunggangi unta merah dari mahkota. Beliau pun salah satu sahabat itu mengikuti sholat berjamaah asar. Ketika itu sahabat ini turun dari untanya langsung masuk menuju Masjid Nabawi tanpa mengikat untanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, kenapa untamu tidak kamu ikat terlebih dahulu?" Jawab sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Walaupun unta itu saya tidak ikat, kalau memang itu menjadi unta saya, pasti tidak akan hilang. Begitu juga sebaliknya, kalau unta itu saya ikat, jika memang unta itu bukan milik saya, maka unta itu pun akan hilang." Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana beliau bersabda, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita di tahun kemarin ekonomi kita tidak baik, maka di tahun ini kita berikhtiar mencari pekerjaan, bekerja, lalu kita tutup dengan doa. Setelah berdoa, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Semoga tahun ini kita semua diberi oleh Allah kemudahan di dalam memperbaiki amal ibadah kita, diperbaiki ekonomi kita, diperbaiki keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima kuntum ayatihi wa bil-haqqi. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا خيرا واجتنبوا عن السيئات وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الموت. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.